Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali merasa memiliki kemampuan tertentu, memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang ditunjukkan dengan segenap prestasi-prestasi akademik. Kita yang lulusan S1, lulusan S2, lulusan S3, hingga guru besar, barangkali punya kepercayaan diri bahwa kita memiliki tingkat intelektualitas tertentu. Namun ada kalanya nanti intelektualitas kita itu akan berhenti, manakala kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam kubur tentang 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini sangat mudah ketika kita ditanya di dunia karena kita bisa mempelajarinya. Tapi nanti di akhirat atau nanti di dalam kubur kita akan ditanya tentang 3 perkara. Dan 3 perkara itu belum tentu kita mampu untuk menjawabnya, meskipun kita memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi. Di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat ke-27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Bahwasanya yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit, Allah Subhanahu wa ta'ala mensabitkan, meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dan ucapan yang teguh fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Kemudian wa yudillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, wa yaf'alullahu ma yasha, dan memperbuat apa yang dikehendakinya. Ayat ini menurut ulama, menurut para sahabat, dihubungkan atau dalam sebuah hadis dikatakan ayat ini berhubungan dengan 3 pertanyaan di dalam kubur, di mana nanti ketika seseorang meninggal dunia dan di dalam kubur sudah dimakamkan dan para pelayat telah meninggalkan kuburannya, maka akan datang 2 malaikat yang akan mendudukkan jenazah tadi atau mayat tadi supaya duduk dan akan ditanya-tanya tentang 3 perkara. Dalam hadis dikatakan fayaqulani lahu, kemudian ditanyakanlah kepada orang yang meninggal tadi. Kedua malaikat tadi bertanya kepada orang yang meninggal tadi, mar rabbuka, siapakah Tuhanmu? Fayaqul, dan orang beriman yang meninggal ini mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, lalu kedua malaikat tadi pun bertanya lagi, ma dinuk, apakah agamamu? Kemudian orang beriman yang meninggal tadi mengatakan, diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Sampai pada 2 pertanyaan ini orang beriman tadi mampu menjawabnya dengan benar. Dan hingga pada pertanyaan yang ketiga, fayaqulani lahu, bertanya lagi kedua malaikat itu, ma hadza rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang diutus di tengah-tengah kamu? Orang beriman tadi pun menjawab, huwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemampuan menjawab orang beriman ini sesungguhnya tidak dengan mengandalkan kecerdasan yang dimiliki. Dia tidak bisa mempelajarinya di dunia, kemudian untuk bisa menjawabnya di alam kubur. Namun karena disabitkan, dikokohkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk mampu mengucapkannya. Sebagaimana firman Allah tadi, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit. Bahwa Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik di dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Ketika orang beriman tadi mampu menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan baik, kemudian orang tadi kemudian terdengar suara dari langit. Suara dari langit pun terdengar mengatakan, an qad sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. An qad sadaqa abdi, bahwa sungguh benar hambaku tadi, sungguh benar jawaban-jawaban hambaku tadi. Fa'afrishuhu minal jannah, berikan kepadanya alas, lembaran, tempat tidur dalam kuburnya itu dari surga. Berikan lembaran-lembaran dari surga, sehingga dia tidak kedinginan tidur di dalam kuburnya itu. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan baginya pintu yang mengarah ke arah surga. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Maka diberinya lembaran dari surga tadi dan dibukakan pintu di dalam kuburnya tadi yang mengarah ke arah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bau wangi surga itu semerbak. Kemudian suasana nyaman surga itu masuk ke dalam alam kuburnya, sehingga terangnya surga ikut menerangi alam kuburnya. Kenyamanan orang di dalam kubur tadi sebagaimana nyamannya orang tinggal di surga. Masya Allah. Inilah bagaimana orang-orang yang beriman itu dilindungi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, hingga mereka masuk ke liang lahat pun masih Allah Subhanahu wa ta'ala membimbingnya, merahmatinya. Oleh karena itu, pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya kita tidak senantiasa, tidak selalu, tidak boleh untuk mengandalkan intelektualitas kita, tidak boleh terlalu percaya diri dengan kepintaran kita, kecerdasan kita, sehingga kita mengabaikan untuk belajar ilmu agama, sehingga kita mengabaikan untuk melaksanakan ibadah dengan benar. Dengan tidak mengabaikan amal ibadah itu membuat kita senantiasa mawas diri, dan semakin kita tinggi ilmunya, tinggi tingkat pendidikannya, sesungguhnya kita harus semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Al-Aisar, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah mengatakan, al-ilmu sabilul khasyah, faman la ilma lahu billah fala khasyatallah. Al-ilmu sabilul khasyah, sesungguhnya ilmu itu adalah sabilul khasyah, sarana jalan untuk menuju rasa takut kepada Allah, sarana jalan untuk bertakwa kepada Allah. Faman la ilma lahu billah fala khasyatallah. Barang siapa yang tidak mengilmui tentang Allah, tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan punya rasa takut kepadanya. Tentunya ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari ketika di perguruan tinggi, ketika di sekolah-sekolah itu, tujuannya adalah untuk menuju rasa takwa kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, yang dengannya membuat kita semakin tunduk, tidak membuat kita sombong, tidak membuat kita semakin merasa pintar, sementara kita jauh dari amal-amal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW,
yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa mawas diri dan meningkatkan amal ibadah kepada Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmatnya kepada kita, membukakan pintu maghfirahnya kepada kita, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Aku qouli hada fastaghfiruhu innahu at-tawwabur rahim. Nasrun minallah wa tun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.